Pondasi tubuh kita bukan amal, tapi pondasi tubuh kita adalah iman. Iman tadi yang paling tertinggi adalah hakul yakin. Untuk sampai kepada hakul yakin harus ada mewasilahkan amal. Amalnya di mana Ustaz? Lihat dalam surah Al-Anfal ada 5 model amalannya. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubukum. Kalimatnya adalah iza zukirallahu wajilat qulubukum. Apabila kita ingat ya kalimat-kalimat hal-hal yang baik, Dzul Jalalah, Asmaul Husna, wajilat qulubuhum, hatinya langsung tersentuh, berarti kita sudah sampai kepada iman yang paling tertinggi tadi adalah hakul yakin. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan. Untuk sampai pada level makom iman yang paling tertinggi tadi adalah hakul yakin, maka satu di antara amal yang harus kita lakukan membaca ayat yang tersurat, yang tersirat, zadadhum iman, bertambah Pak Ibu iman. Ini yang kedua. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi itulah ilmu tawakal tadi. Ia serahkan Bapak semuanya, karena itu adalah hak Allah. Alladzina yuqimuna sholata. Tapi ada yang keempat, ini yang selalu kita kaji. Alladzina yuqimuna shalah. Amal yang keempat adalah jelas Bapak Ibu melaksanakan ibadah sholat. Mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada sebahagian harta yang sudah dititipkan oleh Allah sama kita, yunfikun. Sebahagiannya Bapak Ibu kita infakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, menjelang waktu subuh kita akan membahas berkaitan tentang iman dan amal. Sekali lagi, kajian kita pada subuh kali ini adalah berkaitan tentang iman dan amal. Bapak Ibu yang berbahagia, dua kalimat ini jika kita baca dalam Al-Quran, kalimat iman itu sering kita baca dengan kalimat amanu, sedangkan kalimat amal selalu kita baca dengan kalimat amilus sholihat. Ada kalimat amanu, ada kalimat amilus sholihat. Dua kalimat ini Bapak Ibu, jika kita baca dalam Al-Quran selalu Allah gandengkan. Ketika Bapak Ibu baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah gandengkan kalimatnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati annahum. Jadi setiap kita baca kalimat amanu, maka selalu Allah gandengkan dengan kalimat amilus sholihat. Atau juga ketika kita baca dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tetap juga Allah gandingkan kalimat amanu dengan kalimat amilus sholihat. Dalam kajian kita hari ini, setiap Allah lafazkan kalimat iman, maka selalu Allah gandingkan dengan kalimat amal. Bapak Ibu yang berbahagia, nah, dua kalimat ini Bapak Ibu, ada iman, ada amal. Menurut kita yang hadir, yang menjadi pondasi tubuh kita ini iman atau amal? Iman. Jadi yang menjadi pondasi tubuh kita itu bukan amal, tetapi pondasi tubuh manusia itu adalah iman. Nah sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita sudah mengetahui yang menjadi pondasi tubuh manusia itu adalah iman. Iman manusia itu kata Imam Al-Ghazali kan yazid yanqus. Iman manusia itu ia bertambah, ia berkurang. Ia naik, ia turun. Naik turunnya Bapak Ibu, bahwa makam iman pada diri manusia itu kan ada 4 tempat.
Yang pertama, ia disebut dengan iman taklid. Iman taklid ini dalam bahasa kita sehari-hari iman sebatas mengikut-ikut saja. Ya lihat, ya kawan sebelah sholat, ya ikut sholat. Tetapi ya tidak tahu sholat apa yang ia kerjakan. Namanya adalah iman taklid. Nah, yang kedua namanya adalah iman bil ilmi. Keyakinan yang datang Bapak Ibu, ia selalu hitung-hitungan dengan Allah. Kalau saya sholat di rumah, darajat hanya 1 derajat. Kalau saya sholat ke Masjid Al-Furqan di 27 derajat, saya dapat 27 derajat. Berarti hadirnya iman pada dirinya disebut dengan iman bil ilmi. Naik tingkatan level yang ketiga disebut dengan ainul yakin. Ain itu artinya yang ia lihat. Kenapa Bapak datang ke Masjid Al-Furqan? Karena saya tetangga saya datang ke Masjid Al-Furqan. Berarti kehadirannya datang disebut dengan maqam iman level 3 adalah ainul yakin. Tapi ada maqam yang paling tertinggi Pak Ibu pada diri kita, disebut dengan hakul yakin. Di mana Ustaz Allah letakkan hakul yakin? Ada pada pondasi tubuhnya, di hatinya Pak. Kita datang ke Masjid Al-Furqan bukan karena tetangga, bukan karena orang lain, tapi adalah panggilan hati. Ingat Bapak Ibu, 4 level iman itu. Ada iman taklid, ada iman bil ilmi, ada iman ainul yakin, yang tertinggi adalah hakul yakin. Kira-kira Bapak Ibu kita yang hari ini sudah sampai di mana Pak? Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu, ya, kita yang dalam Masjid Al-Furqan ini sudah sampai pada level yang keempat, hakul yakin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz? Coba kita ingat Bapak Ibu, ada doa yang selalu kita minta dengan Allah. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Wa amitna bil iman. Wafatkan kami dalam keadaan beriman. Wahsurna ma'al iman. Kumpulkan kami bersama dengan orang yang beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang beriman. Inilah Bapak Ibu kata kuncinya, bahwa manusia pondasinya adalah iman, tetapi iman itu hadir pada diri kita ada 4. Yang paling tertinggi itu adalah hakul yakin. Bapak Ibu yang berbahagia, siapapun orangnya Pak Ibu ingin sampai pada hakul yakin. Apakah Ustaz hakul yakin itu ia bisa berdiri sendiri? Jangankan yang hakul yakin, yang ainul yakin, iman bil ilmi, iman taklid, dia tidak bisa Pak Ibu berdiri sendiri. Harus ada yang mewasilahkannya. Apa bahasa kita? Harus ada Bapak Ibu yang menghubungkannya. Mana Ustaz yang menghubungkannya? Harus ada amal. Jadi iman itu memang pondasi tubuh manusia adalah iman. Ya, ia tidak bisa berdiri sendiri tanpa harus diiringi dengan amal. Coba Bapak Ibu ingat. Ya, nah sekarang coba kita balik. Amal tanpa iman Pak Ibu, dia jadi sia-sia. Contoh kisah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sejarah hidupnya, paling banyak Pak Ibu kalimat amilus sholihat itu paling banyak Pak. Belum sebanding Pak dengan kita. Amal soleh kita itu belum sebanding apa yang dikerjakan oleh Abu Thalib. Sampai-sampai kan dia sampaikan kepada musuh Rasulullah, wahai Abu Jahal, siapa yang menantang ajaran yang diajarkan oleh keponakanku, langkahi aku, kata Abu Thalib. Tapi lihat Bapak Ibu, akhir hayat hidupnya dia tidak beriman. Saat itu Rasulullah berdoa, ya Allah, segala amal solehnya ya Allah, masukkan ia ke dalam surga. Langsung dijawab oleh Allah, wallahu khabirun bima ta'malun. Muhammad,
tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Abu Thalib. Tidak ada jaminan. Maka banyak amalnya, tetapi yang tidak beriman, amalnya Pak Ibu akan sia-sia. Tetapi pondasi tubuh manusia itu adalah iman. Iman yang paling tertinggi tadi adalah hakul yakin. Tapi yang hakul yakin ini Bapak Ibu, dia tidak bisa beli di sini. Harus ada yang menghubungkannya. Yang menghubungkannya adalah amal. Nah sekarang Ustaz, mana amal Ustaz untuk menghubungkan kepada iman yang paling tertinggi tadi adalah hakul yakin. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah lihat surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Sering kita baca Bapak Ibu surah ini. Yang pertama, amal yang pertama untuk mewasilahkan iman kita yang paling tertinggi tadi adalah hakul yakin. Allah awali dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Coba kita lihat Pak Ibu lafaz. Innama itu kan kalau kita artikan sesungguhnya. Dalam alam lughah, al-lughatul arabiyah itu ada namanya nahwu. Ya, sama kita Bapak Ibu dalam memahami bahasa Inggris ada grammarnya Pak. Innama itu kan ia menjadi harfu tawkid. Dalam bahasa kita sehari-hari huruf yang menguatkan karena ada informasi yang Allah ingin sampaikan Bapak Ibu setelah kalimat itu. Dan informasi itu Bapak Ibu adalah informasi yang paling penting. Contoh Pak, kalimat ketika kita baca dalam surah Al-Qadar, apa awal kalimatnya Bapak Ibu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna menjadi harfu taukid karena Allah ingin menyampaikan ada hal yang paling penting setelah inna. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sama Bapak Ibu kita baca di dalam surah Al-Kautsar. Apa awal kalimatnya Pak? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalimat inna itu Allah ingin menginformasikan ada kalimat yang paling penting Pak Ibu. Itulah yang disebut dengan wanhar. Sama Bapak Ibu dalam surah Al-Anfal. Allah awali dengan kalimat innamal mu'minun. Ayat Bapak Ibu. Mana Ustaz informasi yang Allah ingin sampaikan yang paling penting kalimatnya adalah mu'minun. Mu'minun itu Bapak Ibu tidak level harf, tidak level iman taklid, tidak level iman bil ilmi, tidak level ainul yakin, tapi kalimat mu'minun itu adalah yang hakul yakin. Berarti Bapak Ibu, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang imannya hakul yakin, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila ia zikir, zikir itu kan mengingat. Kalau artinya mengingat Bapak Ibu ada dua tempat. Yang pertama mengingatnya Bapak Ibu dari segi pikiran. Yang kedua mengingatnya Bapak Ibu dari segi hati. Nah, untuk menyampaikan itu bagaimana Ustaz? Ia ingat dari pikiran, ia ingat dari hati, tetapi alat untuk menyampaikan itu adalah dengan lisan. Ada orang yang terfikir, ada orang yang ia ingat di dalam hatinya, tetapi ia tidak sampaikan. Belum dikatakan Bapak Ibu zikir. Yang zikir itu ia ingat, ada di dalam hati, setelah itu ia sampaikan. Itulah yang disebut dengan kalimat zikir. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang imannya yang sudah sampai pada level yang keempat, apabila ia menyebutkan, apabila ia mengingat, yang ia ingat itu adalah kalimat-kalimat lafzul jalalah. Allah menyebutkan kalimat Allah, tetapi dinisbahkan dengan kalimat Asmaul Husna. Ya, dari 99 Asmaul Husna. Ketika ia ingat, ketika ia sebutkan, yang saat itu Bapak Ibu ada sentuhan pada dirinya. Di mana Ustaz sentuhan pada dirinya? Wajilas qulubuhum.
Di mana Pak Ibu yang bergetar? Di hatinya. Tidak di pikirannya, tidak di lisannya, tidak di perutnya, tetapi Allah tunjuk pada fondasi manusia itu adalah wajilat qulubuh, bergetar Pak Ibu hatinya. Nah, sekarang coba kita rasakan Pak Ibu. Di masjid kita ini Pak Ibu ada panggilan yang paling indah. Panggilan apa Pak? Panggilan aja Pak. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya Pak? Itu sholat itu jangan dibalik. Tidur lebih baik. Ada juga jamaah dibaliknya pula. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Tapi orang yang sudah makamnya mukminun yang hakul yakin, wajilas qulubuhum dari Pak, bergetar hatinya, maka ia katakan sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya, panggilannya Pak Ibu indah. Ia tidak melihat kiri kanan muka belakang siapapun Pak Ibu. Ya, ia tidak lihat, ia pandangkan Pak Ibu, tetapi sentuhan itu datang ada pada dirinya Pak. Itulah yang disebut dengan mukminun yang hakul yakin. Tapi ketika ada sentuhan-sentuhan yang lain, bisa kemungkinan ia pada level iman yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tetapi ketika yang ia hadirkan adalah dirinya Pak Ibu, berarti ia sudah sampai pada makom iman yang tertinggi, jadi adalah hakul yakin. Nah sekarang Ustaz, ada kapan Ustaz? Ya, ada sentuhan. Ya, ketika itu kita ajak, Pak, ayolah ke masjid Al-Tuqa. Apa jawaban Bapak tadi? Belum datang hidayah. Kan ada Pak itu, kawan-kawan kita seperti itu. Selalu kita ajak. Wajah, ayolah kita mendengarkan tausiah. Nantilah umur 55 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia dan rahmatul Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang hadirin Bapak Ibu silakan kita rasakan pada diri kita masing-masing Pak. Tapi sebaliknya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar di meja Al-Quran, mohon maaf kita cuek Pak. Berarti jangankan Bapak Ibu pada iman hakul yakin, iman taklid aja Pak Ibu tak ada pada dirinya Pak. Kenapa ya cuek? Tak ada sentuhan Pak pada dirinya. Yang sentuhan itu bukan pada akalnya, bukan pada perutnya, bukan pada kakinya. Yang disentuh itu adalah wajilat qulubuh, hatinya langsung bergetar. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia dan rahmatul Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, kenapa Ustaz yang disentuh itu adalah hati? Coba kita bandingkan Pak Ibu. Ada dua yang selalu ya memberikan manusia itu pada sifat syarr, sifat buruk. Yang pertama adalah iblis. Yang kedua adalah syaitan. Dua ini Bapak Ibu, cara memberikan kepada kita hal-hal yang tidak baik itu kan berbeda Pak. Iblis adalah sifat. Coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah ciptakan Adam, Allah perintahkan iblis agar sujud kepada Adam. Sifatnya ya, aba wastakbar, tak mau, sombong. Maka orang yang tak datang ke masjid enggan Pak, yang datang itu adalah iblis. Beda dengan setan Pak. Bagaimana Ustaz setan? Setan itu Bapak Ibu, alladzi yuwaswisu fi, ia mengakali pada pondasi, pada dasar manusia itu ada sudur, di sudur Pak. Sudur ini kan jendela Pak. Di dalam jendela itu ada dua yang diakali oleh setan pada diri kita. Yang pertama adalah qalbun, yang kedua adalah fuadun. Dalam bahasa kita, qalbun itu artinya hati, sedangkan fuad itu artinya jantung. Nah, sekarang coba Bapak Ibu bedakan.
Coba kita rasakan Bapak Ibu, antara jantung dengan hati letaknya sama atau beda? Jantung dengan hati letaknya sama atau beda? Beda. Kalau jantung kiri atas. Ada juga yang kanan apa? Sedangkan hati itu kan ada di bawah. Yang mana Ustaz yang dikejar oleh setan, khususnya Pak Ibu, qalbu. Maka itulah kalimatnya yuwaswisu fi sudurinas. Yang selalu was-was itu adalah ada di dadanya. Kenapa Ustaz? Karena tugas setan dengan iblis itu berbeda. Kalau setan Bapak Ibu, ia selalu menggoda. Yang ia goda itu adalah pondasi tubuh manusia. Itulah hatinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kenapa Ustaz? Rupanya ingat ngaji di awal itu. Amal ya agar kita sampai pada iman yang paling tertinggi tadi adalah hakul yakin. Silahkan Bapak Ibu kita rasakan masing-masing. Kalimatnya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila kita ingat ya kalimat-kalimat hal-hal yang baik, Dzul Jalalah Asmaul Husna, wajilat qulubuhum, hatinya langsung tersentuh. Berarti kita sudah sampai kepada iman yang paling tertinggi tadi adalah hakul yakin. Ini Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, amal yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila ia baca ayat. Ayat ini kan dalam kitab Ulumul Quran itu dua. Ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Ayat yang tersirat itu Bapak Ibu selalu Allah berbicara tentang alam. Yakinkan manusia ketika terjadi dalam hal yang dikatakan sebuah gambaran sebuah alam. Contoh Pak, jika kita baca dalam surah Al-Infitar, idza samaa'u fatarat, apabila langit terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, semua bintang-bintang berjatuhan, wa idzal biharu fujirat, lautan akan melimpah, wa idzal quburu bu'sirat, kuburan akan dibangkitkan. Ini Bapak Ibu alam. Alam ya yang dibentangkan oleh Allah kepada kita ketika kita telaah, ketika kita kaji Bapak Ibu, berarti kita sudah membaca. Yang kita baca itu adalah ayat yang tersirat. Tetapi Bapak Ibu, kita yang mengaji ini, mana Ustaz yang perlu kita istiqomahkan? Ayat yang kedua Pak, ayat yang tersurat. Inilah yang kita istiqomahkan. Jangan sampai Bapak Ibu ayat yang tersurat ini momen hanya Ramadan ya. Bapak pernah baca Al-Quran? Pernah. Tapi dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Selebih dari itu tidak ada ya. Ada pula Bapak sekolah ya. Bapak rajin baca Al-Quran, rajin. Hanya Yasin ke Yasin ya. Mohon maaf ya. Silahkan Pak ya. Tapi kan Al-Quran kan tidak itu aja Pak ya. Tidak ada surah Yasin aja. Walaupun Yasin itu adalah merupakan perut ibunya ya. Tetapi tidak hanya itu saja Pak Ibu yang tidak baca ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat Bapak Ibu, ketika kita berada di alam kubur ya, kalau Bapak Ibu baca ya, ada kitab talqin, kan ditanya oleh malaikat mungkar kepada kita, Mas bukal kitab, apa nama kitab? Kita akan mampu mengatakan Al-Quranul Karim. Kenapa Ustaz? Karena selama di dunia Pak ya, setiap hari Bapak Ibu ya tak pernah lupakan Al-Quran. Insyaallah kita jalani Pak Ibu ya. Maka paling tidaknya maghrib baca Al-Quran Pak, subuh baca Al-Quran. Jadi itulah agenda harian kita, maghrib baca Al-Quran ya, subuh baca Al-Quran. Jadi yang kita baca itu Bapak Ibu memang dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketika kita berada di alam kubur. Tapi ketika kita jalani Bapak Ibu ya, apa kata Allah? Al-Quran wa sifaa wa rahmatul lil
itu kan sifat. Obat. Obat Bapak Ibu dimaknakan kemana Ustaz? Obatnya dalam bentuk jasadiah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu baca ya doa, kita minta sama Allah jasa itu kan dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan. Satu Pak Ibu kita minta dengan Allah. Dalam porsi jasa hanya selalu kita katakan al-afiyah. Al-afiyah itu dalam bahasa kita sehat, selamat, di mana ini Ustaz obat yang ditawarkan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu adalah Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat ya dalam fikih ibadah itu Bapak Ibu kan ada amalan jasadiah, ada amalan harta, ada amalan hati, Pak. Ya, kalau amalan jasadiah itu kan ada saum. Puasa itu kan amalan jasad. Maka Rasulullah katakan sumu tasihu, orang yang rajin puasa itu sehat, karena amalan jasad itu adalah puasa. Mana lagi Ustaz amalan jasadiah kita? Sholat. Itu adalah amalan jasadiah. Beda dengan amalan harta. Amalan harta itu ya zakat, infak, sedekah. Ya. Ini Bapak Ibu adalah amalan harta. Beda pula Bapak Ibu amalan hatinya. Amalan hatinya mana Ustaz? Zikir, satu di antaranya adalah Al-Quran. Nah, jadi kita yang hadiri Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya ketika kita baca ayat Al-Quran baik yang tersirat maupun yang tersurat, ya, di mana Ustaz Allah akan tambah, tidak Allah tambah dari sisi ibadahnya, tapi Allah lapaskan dengan kalimat zadatuhum iman. Allah tambah imannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ada kisah Pak Ibu. Kita lihat contoh ayah Aisyah. Siapa Pak? Ayah Aisyah. Abu Bakar. Bukan Aisyah di Masjid Al-Furqan nih Pak. Abu Bakar itu Bapak Ibu Islamnya mana Ustaz? Dia dengar ayat Al-Quran. Abu Bakar. Maka tidak hanya itu Pak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat kisah seorang mu'allafah yang bernama Irene. Saya kira Bapak Ibu baca kisahnya. Dia seorang dokter, kalau tak salah dokter teologi Pak. Ya, jadi dia saat itu Kristen Protestan, diberikan mandat sebagai biarawati. Jadi uniknya Pak Ibu, ya, saat itu ia aneh kenapa orang Islam ini rajin baca surah Al-Ikhlas. Maka terus ia baca dengan izin Allah Pak. Allah turunkan hidayah. Dari mana Ustaz? Wasilahnya adalah Al-Quran. Maka kita yang hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita sehari semalam Pak tidak pernah melafazkan, tidak pernah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena ingat, untuk sampai pada level maqam iman yang paling tertinggi tadi adalah hakul yakin, maka satu di antara amal yang harus kita lakukan membaca ayat yang tersurat, yang tersirat. Zadatuhum iman, bertambah Pak Ibu iman. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia, amal yang ketiga, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada ilmu ibadah yang disebut dengan tawakal. Tawakal ini dalam bahasa kita kan menyerahkan, wakalah, mewakilkan, menyerahkan Pak. Mana Ustaz yang perlu kita serahkan dalam kehidupan ini? Ada dua. Yang pertama adalah segala ikhtiarnya. Jadi ikhtiar itu Bapak Ibu, ia harus seimbang antara ikhtiar antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya. Itu ikhtiarnya Pak. Beda yang kedua, ya, yang kita serahkan mana Ustaz? Tidak hanya ikhtiarnya, tapi adalah doanya. Jadi ada dua, ada ikhtiarnya, ada doanya. Nah sekarang kita lihat satu persatu Pak. Ikhtiar
menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah menginformasikan kepada kita Bapak Ibu, antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu adalah sebuah keseimbangan dengan kalimat hasanah. Tadi kan imam kita baca doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati sama. Dunia dia minta hasanah, akhiratnya juga dia minta hasanah. Hasanah itu kan baik, kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, kalimat baik itu kan banyak. Ada sahihun baik, ada khairun, ada baik, ada thayyibun baik. Kenapa Allah menyebutkan antara dunia dengan akhirat itu ada kalimat hasanah? Agar ikhtiarnya Bapak Ibu sebuah keseimbangan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, malah ketika kita baca dalam surah Ad-Duha itu, ya, menjadi sebuah pengganti. Walal akhiratu khairul laka minal, sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan al-ula yang pertama. Ya tadi awalnya Allah mengantarkan sebuah kalimatnya adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Tetapi Bapak Ibu, ya, ketika keseimbangan itu berjalan, rupanya yang paling penting, yang lebih baik itu adalah sebuah kehidupan yang kekal. Itulah kehidupan akhiratnya. Jadi kalau Bapak Ibu baca, lihat Bapak Ibu kalimatnya. Dunia ini kan seperti ini. Ad-dunya ulah wala'ib. Dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tempat singgah sementara saja. Ad-dunya makan musibah. Dunia itu adalah tempat diberikan oleh Allah musibah. Maka bermacam ragam Bapak Ibu, ya, kejadian yang Allah berikan berkaitan tentang kehidupan dunia. Beda Pak dengan kehidupan akhirat. Akhirat itu Allah menyebutkan dengan kalimat satu Pak, ya, khalidina biha abada, yang kekal untuk selama-lamanya. Maka antara kehidupan dunia, kehidupan akhirat Bapak Ibu, dalam ikhtiar ia harus ada keseimbangan. Tapi proses pada tujuan, ingat Bapak Ibu, yang lebih baik itu adalah akhiratnya. Prosesnya Bapak Ibu, ya tadi ikhtiarnya seimbang, tapi proses pada tujuannya yang lebih baik itu adalah akhiratnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia adalah rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang pertama. Beda dengan doa. Doa bagaimana Ustaz? Doa itu menyeimbangkan antara na'budu dan nasta'in. Ya, jadi doa itu menyeimbangkan antara ibadah dengan permintaan. Ya, cobalah Bapak Ibu bandingkan mana yang lebih lama Pak, sholatnya atau doanya? Doanya. Ya, contoh Pak Ibu, sholatnya 5 menit, mintanya 10 menit. Sedangkan dari Bapak Ibu diawali dengan na'budu baru nasta'in. Bukan nasta'in itu, tetapi na'budunya dulu. Na'budu itu kan sembah Allah. Ya, kita sembah Allah dulu baru kita meminta Pak. Maka kita yang hari ini Bapak Ibu lebih tinggi na'budunya, baru iringi dengan nasta'in. Itu Pak Ibu konsep ketika kita doa. Jangan dibalik Pak. Nasta'innya lebih lama, lebih banyak dibandingkan na'budu. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua inilah ketika kita sudah lakukan doanya, ya, seimbang antara na'budu dengan nasta'innya, ikhtiarnya seimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirnya, baru penentunya Pak, ada tawakal. Kita serahkan kepada Allah. Kalaulah Allah berikan Bapak Ibu doa dan ikhtiar itu sesuai dengan keinginan kita, maka rasa syukur itu hadir. Ya, syukur itu kan dalam ungkapan kita rasa, kata ungkapan terima kasih itu hadir. Jadi mensyukuri yang diberikan oleh Allah Bapak Ibu, ya, hak Allah. Ya, sehat, sakit itu hak Allah, tidak hak manusia. Ya, hanya kita yang lebih banyak yang mengeluh yang mana? Yang sakitnya dan sehatnya. Nah, ya, apa ya, gak usah jawab, gak usah. Ya, mohon maaf Pak. Jadi kalau kita lihat kisah Nabi Ayub, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu
sejarah hidupnya Bapak Ibu lebih banyak nikmat sakitnya dibandingkan sehatnya Nabi Ayub. Ya. Sudah diberikan oleh Allah lebih banyak nikmat sakitnya dibandingkan nikmat sehatnya. Orang yang dekat dengan Nabi Ayub Bapak, semuanya jauh, anaknya jauh, istrinya jauh. Terakhir Bapak Ibu, ya, Nabi Ayub Bapak Ibu dijauhi oleh orang-orang yang ada di lingkungan. Tapi lihat Bapak, apakah dari sisi ibadah Bapak Ibu ia turunkan? Tidak. Semakin terus Allah uji Bapak Ibu, semakin ia tingkatkan amal ibadahnya. Itu Nabi Ayub. Maka orang-orang yang beriman itu Bapak Ibu, semakin ia taat dengan Allah, semakin banyak Allah uji pada diri kita. Itu sudah janji Allah. Maka kalau kita baca para nabi itu kan awalnya 1200 sekian. Dari 1200 sekian tereliminasi Pak Ibu tinggal 25. Itu Nabi Adam sampai kepada Rasulullah. Dari yang 25 itu Bapak Ibu tereliminasi 20. Tinggal berapa Pak? Tinggal 5. Yang 5 inilah yang paling banyak ujiannya, disebut dengan ulul azmi. Dari yang 5 ini Bapak Ibu diuji oleh Allah. Hilang 3 Pak. Nabi Musa tereliminasi, Nabi Nuh tereliminasi, Nabi Isa tereliminasi. Tinggal 2 Nabi Pak, ujian yang paling berat. Nabi apa Pak Ibu? Ibrahim dengan Rasulullah. Ujian yang paling berat 2 Nabi ini Pak. Lihat Nabi Ibrahim Bapak Ibu, ayahnya tidak taat, ayahnya menyembah berhala Pak. Ya, ayahnya Bapak Ibu adalah pembuat patung berhala. Tapi ia beriman. Tidak hanya itu Bapak Ibu, dari segi keluarganya, seorang ayah yang tidak beriman, dia diuji oleh Allah. Di lingkaran yang dekat dengan dia diuji oleh Allah. Mana besar ujiannya? Kepada istrinya. Ya, lebih kurang dalam riwayat hampir 86 tahun Pak Ibu, umur Nabi Ibrahim baru diberikan oleh Allah keturunan. Diuji. Beda Pak Ibu, Nabi Muhammad. Dahsyat ujian Nabi Ibrahim lebih dahsyat ujian yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Maka 2 Nabi, satu yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan gelar Al-Mustafa. Siapa Pak Ibu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang selalu kita baca ketika Bapak Ibu memulai baca Yasin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Kalimat Nabiyil Mustafa itu adalah diidentik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka orang yang beriman, semakin kita taat dengan Allah, semakin kita selalu dekat dengan Allah, maka ujian selalu Pak Ibu ada pada diri kita. Yang diuji Allah itu yang dekat dengan kita, tidak jauh. Coba Bapak Ibu baca kisah Nabi Adam Pak, sampai kepada kisah Nabi yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam. Ujian yang paling sering itu adalah keluarga. Nabi Adam dia Qabil dengan Habil, terbunuh saudara sendiri. Keluarga. Nabi Yusuf Bapak Ibu. Apa kata abangnya? Lihat, ya ayah kita dia lebih cinta kepada Nabi Yusuf. Apa kata saudara yang ketiga? Bagaimana kalau Nabi Yusuf ini kita antarkan ke hutan? Kata saudaranya jangan. Apa kata saudara yang lain? Bagaimana kalau Nabi Yusuf ini dimakan oleh hewan? Kata saudara jangan. Tapi bagaimana Nabi Yusuf ini kita masukkan ke lubang? Semua Pak Ibu saudaranya setuju. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang hadir hari ini ya semakin kita taat dengan Allah. Bukan berarti Bapak Ibu Allah itu, mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, Allah tidak sayang dengan kita. Tapi itu adalah pembuktian kesayangan kepada kita. Maka Allah katakan wabasirin sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tawakal ketika Allah berikan ikhtiar dengan doa, rasa syukur itu hadir. Tapi sebaliknya, ketika Allah belum berikan Bapak Ibu doa dengan ikhtiar itu belum Allah berikan kepada kita, kita tidak seuzon dengan Allah. Apa bahasa kita sudah berusaha?
Ustaz rajin ke meja Al-Furqan, tapi sakit dia. Kawan sebelah tuh Ustaz sholatnya setahun 2 kali. Sehat saja Ustaz. Kalian berusaha kawan dengan Allah. Bagaimana Ustaz cara memandangnya? Allah memberikan kepada kita kan 2 nikmat. Ada nikmat sehat, ada nikmat sakit. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat sakit, cara pandangnya bagaimana Ustaz? Cara pandang dengan pandang iman. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat sakit, satu di antaranya adalah Allah ingin gugurkan Pak Ibu dosa kita. Coba Bapak Ibu, Bapak yang umur di atas 50 tahun ke atas, jalan hidup Bapak Ibu dari ujung rambut sampai ke bawah, yang sering sakit itu letaknya di mana Pak? Bapak Ibu lah yang sudah di atas umur 50 tahun ke atas, dari ujung rambut sampai ke bawah, yang sering sakit letaknya di mana? Nah, ya. Ustadz yang sering sakit itu letaknya di kaki Ustaz. Mohon maaf, hampir rata-rata jemaah ketika ditanya yang sering sakit itu letaknya di kaki. Kenapa Ustaz? Rupanya cara Allah Pak. Allah berikan satu nikmat, yaitu nikmat sakit pada kaki Bapak Ibu. Karena Allah ingin tarik Pak Ibu secara tidak langsung dosa-dosa yang ada di kaki itu. Coba Bapak Ibu lihat umur 30 tahun ke bawah, banyak sholat yang sengaja ditinggalkan, mohon maaf. Banyak sholat yang kita lalaikan Pak. Umur 35 tahun ke bawah, banyak sholat yang di rumah dibandingkan di masjid Pak. Cara Allah tarik Pak Ibu nikmat kaki sakit yang ada di kaki. Kenapa Ustaz? Allah ingin tarik dosa yang ada di kaki Pak. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang hari ini ada sakit-sakit asam urat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia dan rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandangnya Pak Ibu seperti itu. Jadi jangan hanya yang kita pandang bahagia sehat aja Pak, tapi pandang dengan iman Pak Ibu dari sisi nikmat sakitnya Pak. Jadi itulah ilmu tawakal tadi. Ia serahkan Bapak Ibu semuanya, karena itu adalah hak Allah. Allah berikan Bapak Ibu, Allah berikan baik itu hak Allah. Tinggal kita Bapak Ibu yang menjalani. Nah, bagaimana caranya? Tawakal. Semuanya Bapak Ibu kita serahkan dengan Allah. 3 amal. Ini adalah iman yang hakul yakin. Tapi ada yang keempat, ini yang selalu kita kaji. Alladzina yuqimunas shalah. Amal yang keempat adalah jelas Bapak Ibu melaksanakan ibadah sholat. Kita ambil satu kisah. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar, malah pernah membaca. Di zaman Rasulullah itu ada namanya sahabat. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar. Sahabat ini Bapak Ibu rumahnya jauh dari masjid. Ya, dalam riwayat ya dijelaskan Bapak Ibu jalan kaki sahabat ke masjid itu dalam riwayat dijelaskan hampir 3 jam. Ada tak kita yang lagi Pak Ibu ke masjid Al-Furqan 3 jam? Nah, jadi pada waktu subuh Bapak Ibu, ya, Rasul dia lihat kiri kanan depan tak menemukan sahabat. Ketika itu Rasul bertanya, "Aina sahabat? Di mana sahabat?" Semua yang hadir saat itu Bapak Ibu tak tahu di mana sahabat. Ya, karena sahabat ini Bapak Ibu unik. Setiap dia sholat, safnya saf yang pertama di ujungnya. Tak pernah Bapak Ibu berlari. Kalau ia sholat subuh di ujung aja. Maka Rasulullah lihat tak ada sahabat. Maka Rasul tanya, "Aina sahabat? Di mana sahabat?" Tak ada yang tahu. Ketika itu Bilal pun mau melaksanakan sholat, kata Rasulullah, "Kita tunggu sahabat." Ditunggu Pak Ibu, tak datang-datang. Karena waktu fajar juga berjalan, maka ketika itu Rasulullah sampaikan, "Mari kita sholat." Selesai sholat, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah lihat ke belakang. Rasul juga tidak melihat sahabat. Ketika itu Rasul bertanya kepada seluruh sahabat, "Wahai sahabatku, siapa yang tahu rumah sahabat?" Ada satu orang yang tidak tangan, "Saya Rasulullah." Rumahnya ya Rasulullah jauh dari masjid ya Rasulullah. Berapa jam dari Pak Ibu jalan kaki? 3 jam. Berarti dari jalan Indresting kemana jalan kaki? Mumbai. Iya. Ke Bangkinang Pak Ibu jalan kaki. Kalaulah sholat subuhnya jam 5, berarti dia berangkat dari rumah lebih kurang setengah 2, lebih kurang setengah 2 jalan kaki Pak.
Kata Rasulullah, tak jadi masalah. Nanti setelah kita ibadah ke masjid, kita sama-sama ke rumah sahabat. Berangkat Pak Ibu Rasulullah dengan sahabat. Sampai ke rumah sahabat, Assalamualaikum kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Yang menjawab adalah istri sahabat. Ketika Rasulullah jumpa, wahai istri sahabat, di mana sahabat? Apa kata istri sahabat? Ya Rasul, tadi waktu subuh tadi Rasulullah, suami saya bernama sahabat meninggal dunia. Namun ya Rasulullah, waktu akhir hayat hidupnya, ada yang dia ucapkan kalimatnya hanya satu, jauh. Apa Pak Ibu yang terakhir dia ucapkan? Jauh. Inilah yang ditanya oleh istri sahabat. Ya Rasul, kenapa suami saya yang bernama sahabat akhir hayat hidupnya yang ucapkan adalah jauh? Maka saat itu jawab oleh Rasulullah, wahai istri sahabat, kenapa ia ucapkan kalimat jauh? Rupanya waktu sakaratul maut Allah sudah perlihatkan pintu surga kepada sahabat. Kenapa Ustaz? Ada amalan di dunia yang jalan kaki terlibat, yang 3 jam itu. Yang saat itu sahabat merasa menyesal. Kenapa rumah saya tak lebih jauh lagi dari apa yang sudah saya rasakan? Maka beruntunglah Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari meja al-Furqan ini. Tapi kan jangan pula setelah mengaji kok bawanya pindah. Setelah itu bertanya kawan sebelah, mana Pak Haji sebelah itu? Biasanya rajin subuh berjamaah ke meja al-Furqan. Apa kata kawan sebelah? Rumahnya sudah jauh dari meja al-Furqan. Rupanya semakin jauh Bapak Ibu jalan kita datang ke masjid. Masya Allah Bapak Ibu, luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, lihat kalimatnya Pak. Man salaka tariqan. Salaka tariqan itu kan berjalan. Ya. Siapa yang berjalan? Yang ia jalani itu adalah untuk mencari ilmu. Lihat ujung hadisnya. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya Pak untuk masuk surga. Maka Bapak Ibu yang hadir hari ini, kita biasakan Pak Ibu datang ke masjid ini, mohon adalah jalan kaki. Iya, mohon maaf orang-orang tua saya. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan Pak. Kenapa? Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, sholat berjamaah yang paling tertinggi itu adalah subuh. Bukan rokaatnya Pak. Kalau dari segi rokaatnya lebih banyak bisa dibandingkan subuh Pak. Tapi proses datang ke masjid ini Bapak Ibu yang paling tinggi. Lihat kisah sahabat Pak. Hanya jalan kaki 3 jam Bapak Ibu, Allah berikan dan Allah perlihatkan pintu surga kepada sahabat. Yang saat itu ia menyesal, kenapa rumah saya tak lebih jauh lagi dari masjid? Maka artinya Pak Ibu, sesekali kita rasakan Bapak Ibu jalan kaki dulu. Cobalah Bapak Ibu kita rasakan ketika kita berangkat haji Pak. Yang kita ingat itu apa? Jalannya Pak. Dari hotel ke Mekah berapa kilo? Ada 8 kilo. Oh, jalan kaki 3 kilo. Ketika ia bermalam di Mina, ia melempar jamarat dikurang hampir 8 kilo. Itu yang kita ingat Pak, jalannya Pak. Ibadahnya Pak salah. Tapi menikmati jalan itu Pak. Maka Rasulullah katakan, man salaka tariqan, kalimatnya adalah salaka. Bisa tidak Ustaz? Rasulullah katakan, siapa yang naik kendaraan? Dan saat itu kan ada unta. Tapi Rasulullah kalimatkan adalah salaka tariqan. Nah, jadi Bapak Ibu dan rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, kita coba Pak. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang hadir hari ini banyak yang jalan kaki Pak. Nah, yang keempat. Yang terakhir Bapak Ibu, mana Ustaz amal kita yang terakhir untuk sambil mengantarkan kepada iman yang paling tertinggi adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada sebahagian harta yang sudah dititipkan oleh Allah sama kita, yunfiqun. Sebahagian yang Bapak Ibu kita infakkan. Bapak Ibu ingat, menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika hanya dinikmati untuk sendirian tidak nikmat. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah beli lontong, makan sendiri. Pertanyaan Ustaz, nikmat tak makan sendiri? Tak nikmat. Kenapa Ustaz? Nggak suruh. Sama Bapak Ibu, boleh tak Ustaz sholat sendirian? Dalam beberapa mazhab dibolehkan, tapi tidak nikmat. Tapi kapan Ustaz sholat itu nikmat?
li jamaah, berjamaah. Kalau kita sendirian, kalau tidak inna a'toina keluar bawah, wal asri keluar bawah, naik sedikit wal duha. Tapi kalau berjamaah, Masya Allah, nikmat. Sama rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu, silahkan kita nikmati untuk sendirian tidak, silahkan Pak. Tapi tidak nikmat Pak. Tapi kapan Ustaz ya nikmat? Li jamaah, berbagi Pak dari orang lain. Maka ada ibadah sedekahnya, ada ibadah zakatnya, ada ibadah infaknya Pak. Coba Bapak Ibu ya, ketika kita baca dalam surah Al-Munafiqun, al-mautu fa yaqulu rabbi laula, ya Tuhan, laula akhartani, jika engkau perlambat ila ajalin, kematian sedikit aja, 1 detik aja. Yang kita minta itu mana Ustaz? Fa'asaddaq. Kita tidak minta ketika ajal kita sudah dekat Pak Ibu pada diri. Jadi kita tidak minta dengan Allah, saya akan berangkat haji, tidak. Saya akan berangkat umroh, tidak. Saya akan sholat, tidak. Tapi yang kita minta sama Allah hanya satu, fa'asaddaq. Saya akan rajin sedekah. Maka ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 amal soleh yang setiap hari kita kerjakan. Untuk apa Ustaz? Ingat ngaji di awal, pondasi tubuh kita bukan amal, tapi pondasi tubuh kita adalah iman. Iman tadi yang paling tertinggi adalah hakul yakin. Untuk sampai kepada hakul yakin harus ada mewasilahkan amal. Amalnya di mana Ustaz? Lihat dalam surah Al-Anfal ada 5 dari amalannya. Insya Allah Bapak Ibu, jika 2 ini kita lakukan, ya, apa yang Allah berikan kepada kita, ketika 2 ini ada sama kita, ada iman amal. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira, amanu, kepada orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang sudah memperbanyak amal solehnya, annalahum jannatin tajri, sesungguhnya Allah akan berikan jannatin tajri min tahtihal anhar. Satu di antaranya adalah surga yang Allah akan berikan kepada kita. Ini saja Bapak Ibu kajian kita pada subuh hari ini. Namun sebelum kita tutup dengan doa, ada yang perlu kita ucapkan. Silakan Bapak Ibu.